Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Purnamajati akan menyampaikan sedikit materi tentang pendidikan inklusif. Apa itu pendidikan inklusif? Pendidikan inklusif adalah suatu layanan yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus untuk dididik bersama agar mendapatkan suatu pendidikan yang normal seperti anak biasanya. Kemudian bentuk layanan dari pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus itu ada 3. Yang pertama adalah pendidikan integratif. Apa itu pendidikan integratif? Adalah suatu pendidikan yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus dari sekolah reguler. Kemudian yang kedua ada pendidikan segregatif. Apa itu pendidikan segregatif? Pendidikan segregatif adalah suatu pendidikan yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus yang terpisah dari sekolah reguler. Kemudian yang ketiga ada pendidikan inklusif sendiri, yaitu yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah suatu pendidikan yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan suatu pendidikan yang layak seperti anak normal biasanya. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kualifikasi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu tunalaras. Apa itu tunalaras? Tunalaras adalah anak yang memiliki gangguan dalam kesulitan penyesuaian tingkah laku. Kemudian yang kedua itu ada tunadaksa. Apa itu tunadaksa? Tunadaksa adalah anak yang mengalami gangguan pada alat gerak. Kemudian yang ketiga itu ada tunanetra. Tunanetra adalah anak yang memiliki gangguan pada penglihatan. Kemudian yang keempat itu ada tunarungu. Tunarungu adalah anak yang memiliki gangguan pada pendengaran. Kemudian itu yang kelima ada tunagrahita. Tunagrahita adalah seseorang yang mengalami masalah-masalah perkembangan dalam mentalnya. Kemudian ada kesulitan belajar. Kesulitan belajar itu jadi anak itu secara nyata mengalami sulit dalam melakukan suatu pembelajaran dalam bidang akademik mereka. Kemudian yang selanjutnya itu ada lambat belajar. Lambat belajar adalah gangguan yang dimiliki anak dalam potensi mereka itu seperti hanya sedikit memiliki kemampuan dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya itu ada cerdas istimewa dalam dan bakat. Nah, itu merupakan suatu bakat yang dimiliki anak yang harus dikembangkan dalam usia mereka. Lalu itu ada terdapat anak berkebutuhan khusus autis. Apa itu autis? Autis adalah gangguan perkembangan yang mengganggu kemampuan berkomunikasi anak tersebut. Kemudian ada ADD. ADD merupakan gangguan yang hampir sama dengan anak autis, namun itu lebih ringan. Jadi di mana kemampuan bahasa bicara lebih baik dibandingkan dengan anak autis. Kemudian ADHD merupakan gangguan mental yang menyebabkan seorang anak kesulitan dalam memusatkan perhatian serta perilaku mereka. Dalam pendidikan inklusif itu terdapat penyelenggaraannya. Apa itu penyelenggaraannya? Yang pertama itu ada peserta didik sendiri, kemudian ada tenaga pendidik, kemudian ada kurikulum, dan kemudian ada kegiatan pembelajaran. Dan dalam kegiatan pembelajaran tersebut ada suatu perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran. Kemudian ada identifikasi. Tujuan dari identifikasi adalah anak berkebutuhan khusus dilakukan untuk 5 keperluan yang yaitu penyaringan, kemudian referal, klasifikasi, perencanaan pembelajaran, dan pemantauan kemajuan dalam pembelajaran. Kemudian ada asesmen. Asesmen bertujuan suatu proses pengumpulan informasi sebelum disusun program pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus. Kemudian ada GBK. GBK merupakan guru pendamping khusus, yaitu guru yang mempunyai latar belakang pendidikan atau pendidikan luar biasa yang pernah mendapat pelatihan khusus tentang pendidikan inklusi yang ditugaskan di sekolah pendidikan inklusi. Kemudian ada PPI.
Apa itu PPI? PPI merupakan program pembelajaran individual, yaitu merupakan suatu program pendidikan yang secara khusus dibuat untuk masing-masing siswa sesuai dengan keadaan dan kebutuhan khususnya. Dari PPI itu sendiri dirancang dan disusun oleh tim yang terkait dalam memenuhi kebutuhan masing-masing dari siswa tersebut. Kemudian di sini saya akan menjelaskan desain kurikulum dan pembelajarannya. Yang pertama, desain kurikulum. ABK menggunakan kurikulum yang tingkat kesulitannya itu sama dengan siswa yang rata-ratanya itu sama. Apa itu? Yang pertama adalah modifikasi kurikulum. Modifikasi kurikulum itu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang kedua itu ada substitusi kurikulum. Ada beberapa bagian dari kurikulum anak yang rata-rata mereka itu kurang setara dengan anak normal biasanya. Kemudian ada omisi kurikulum. Omisi kurikulum merupakan bagian dari kurikulum yang mata pelajaran tertentu kadang itu tidak total karena keterbatasan anak berkebutuhan khusus untuk berpikir setara dengan anak rata-rata. Kemudian saya akan menjelaskan lagi tentang evaluasi pembelajaran. Dalam evaluasi pembelajaran itu merupakan suatu kegiatan yang terencana yang bertujuan untuk menilai agar dapat diketahui hasil-hasil yang telah dicapai dengan memperhatikan aspek proses pembelajaran mereka sebagai semua hal yang udah terintegrasi. Sekian sedikit penjelasan materi pendidikan inklusif dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.